Halo sweet soul, welcome back to my channel. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga mereka yang berzodiak Capricorn yang kebetulan ada kamu terlibat di dalamnya. Seperti biasa di sini Mari akan gunakan dua deck, di mana deck yang pertama ini nanti Mari akan pakai untuk membaca situasi asmara cinta segitiga Capricorn dengan pasangannya yang lain, entah itu suaminya, istrinya, pacarnya, atau siapalah kamu menamainya. Dan deck yang kedua ini nanti Mari akan pakai untuk membaca situasi asmara cinta segitiga Capricorn dengan kamu yang sedang melihat video ini. Namun perlu Mari ingatkan, ini adalah general reading energi kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan energinya vice versa, terbolak-balik. So tolong bijaksana menyikapi pembacaan ini ya. Oke baik, langsung saja kita mulai. Situasi asmara cinta segitiga Capricorn dengan pasangannya yang lain untuk 1 sampai 15 Oktober 2020 adalah di sini ada dapat kartu dari Temperance ya. Kemudian Mari akan tarik energi dari Capricornnya sendiri di energi Temperance ini. Baik. Ya. Di sini kemudian Mari akan tarik energi dari seseorang yang sedang dealing bersama Capricorn. Baik ya, jadi dari kartu ini Mari bisa tangkap Capricorn sedang dealing dengan mereka dari Sun, Moon, Rising, Venus, Gemini, Libra, Aquarius, Pisces, Scorpio, Cancer. Ada energi dari Sagittarius, Leo, Aries di sini. Ada energi dari Virgo, sesama Capricorn. Kemudian ada energi dari Taurus. Ya. Kelihatan di sini energi mereka lebih banyak mencoba untuk memahami satu sama lain ya. Kemudian ada energi kesabaran di sini, ada energi yang kemudian membuat efek bahwa semua akan baik-baik saja di masa depan. Nah, begitu ya. Baik. Ya. Nah, jadi kalau saya katakan mungkin di posisi hubungan mereka ini lebih ada kecenderungan partnernya ini loh ya, yang kayaknya memang belum siap untuk membawa hubungan mereka ini jauh panjang ke depan ya. Hubungan mereka ini sudah coba mereka dalami gitu ya, tapi entahlah perspektif tentang masa depan itu masih belum membentuk satu hal yang solid di sana. Dan ini banyak keraguan ya dari partnernya ya. Karena ketika dia terkoneksi dengan energi Capricorn yang cenderung mungkin terlalu banyak berhati-hati di sini. Iya, jelas saja di sini terlalu banyak berhati-hati energi Capricorn atas apa sesuatu pengalaman kehidupan dia ya, pengalaman kehidupan Capricorn yang ada satu hal yang kurang enak lah begitu ya, itu yang kemudian menjadi tolak ukur Capricorn dalam berlaku, dan itulah yang kemudian dirasakan oleh partnernya gitu ya. Jadi Capricorn ini orang yang terlalu berhati-hati begitu kan, yang memang dia ini menghargai partnernya gitu, tetapi ada blok-blok tersendiri yang dibangun Capricorn tentang hubungan dia bersama partnernya ini. Nah, itulah yang membuat partnernya memang akhirnya tidak berpikiran, tidak nyampe energi dia memikirkan tentang masa depan antara dia dengan Capricornnya sendiri. Nah, dan juga di energi Capricorn ini karena ada mungkin peraturan-peraturan tersendiri
dari energi Capricorn yang membuat orang ini kemudian merasa tidak bebas gitu loh. Ini orang yang terlalu banyak tekanannya dan ada kekecewaan. Nah, gitulah. Ada kekecewaan, sudah sekian lama menapaki hubungan, dan kemudian apa yang dia cari, energi-energi luar biasa yang dia cari selama ini dalam kehidupan, itu cenderung tidak dia temukan dari Capricorn ini. Nah, di sana. Ya, dan memang mungkin di awal orang ini masih perlu dicek. Apa sih niatan dia sesungguhnya ke dalam hubungan dia bersama Capricorn gitu ya. Karena tidak tertutup kemungkinan ada hal-hal yang membuat Capricorn ini melihat partnernya berpotensi menyakiti dia kembali gitu loh. Kisah masa lalu entah yang dilakukan oleh orang ini atau yang dilakukan oleh orang lain yang kemudian menjadi trauma tersendiri bagi Capricorn. Dan ketika dia terkoneksi bersama partnernya, lebih cenderung tadi itu loh, aku nggak mau terlukai, aku nggak mau tersakiti gitu ya. Nah, tapi memang kalau saya katakan bahwa orang ini yang tidak bisa memuaskan energi Capricorn sendiri. Jadi Capricorn ini merasa tegang ya, was-was terus menerus. Nah, tadi tuh loh, ingatan-ingatan itu ya yang belum dia rilis, emosi kekecewaan, emosi ketakutan belum dirilis oleh Capricorn, dan itu terbawa-bawa ke bersama partnernya ini gitu ya. Bahkan posisinya sekarang udah deh, nggak usah deket-deket dulu lah ke saya, ada di sana. Walaupun sesungguhnya masih ada keinginan untuk saling berkasih antara dia dengan partnernya, tetapi kalau disuruh memilih secara logika ya, bukan secara perasaan ya, secara logika energi dari Capricorn, udah kamu jauh dulu dari saya, tidak usah ada urusan percintaan antara saya dan kamu. Nah, energi partnernya sendiri juga begitu ya. Jadi mereka ini sama-sama bisa melihat energi negatif satu sama lain gitu loh. Terlalu terfokus kepada negativitas di sini. Dan memang kalaulah ada kisruh-kisruh yang dulu terjadi di antara mereka ya, di sebelum kalian melihat video ini, untuk memperbaiki suasana itu masih jauh gitu. Masih jauh dari kata memperbaiki hubungan. Oke, jadi di sini ada pesimis ya, terutama dari energi partnernya. Memang perlu dicek ini apa sebenarnya orang ini punya mau gitu ya. Karena kenapa ada beberapa janji yang pernah dia ucapkan kepada Capricorn, itu akhirnya dia patahkan sendiri. Jangan-jangan memang dari awal niatan dia main-main, niatan dia iseng-iseng. Begitu ya. Niatan main-main, niatan iseng-iseng. Tapi enggak juga sih ini. Enggak juga sih, karena ini sudah Three of Wands ya. Three of Wands itu sudah ya menapaki, tinggal sedikit lagi mau memasuki saling membuka diri gitu lah. Tinggal sedikit lagi dia membuka diri. Jadi energi mereka adalah energi yang menahan diri satu sama lain. Nah, di sana. Oke ya. Situasi mereka, situasi yang menjaga aku jangan tersakiti gitu ya. Energi orang ini, aku tidak memikirkan masa depan, tidak nyampe energi untuk memikirkan masa depan, dan tidak mau terlarut-larut di dalamnya gitu ya. Tapi situasi yang tidak mau memaksakan diri itu justru akhirnya menjadi satu beban pikiran dan akhirnya menjadi tekanan ya. Oke. Tekanan personal masing-masing. Kemudian saya akan tarik energi dari Capricorn bersama kamu yang melihat video. Lucu ya, saya ngomong tapi saya sendiri yang bantah omongan saya gitu ya. Kesulitan saya untuk memilih kata-kata yang baik lah gitu. Kemudian di situ ada Age of Pentacle, tapi dia energinya terbalik untuk mendeskripsikan energi kamu bersama Capricorn. Sekarang energi Capricornnya. Oke. Ada Death di sana. Three of Wands. Three of Swords. Energi terakhir. Six of Cups.
Kemudian mari akan tarik energi kamu yang sedang melihat video ini. Ada energi dari Hierophant di sana. Two of Cup. Kemudian ada energi dari Justice. Kemudian ada energi dari ini. Oke. Kalian merasa ya ini ada pertentangan satu sama lain, menganggap bahwa dia menganggap kamu adalah lawan dan mungkin kamu juga demikian, gitu ya. Apa yang dibangun selama ini kelihatannya itu sangat goyang, ya, defisit keinginan, defisit upaya untuk bareng-bareng di masa depan. Begitu ya. Nah, energi dari Capricornnya sendiri, dia sudah siap-siap melangkah untuk memiliki kehidupan yang baru. Yang gambarannya di sini adalah tidak dengan kamu. Bukan dengan kamu, dia akan membentuk masa depannya. Karena sebelumnya sudah banyak ini ya akumulasi dari penilaian-penilaian tentang kebersamaan kalian. Oke. Dan di sini mungkin beberapa di antara kalian sudah menunda-nunda. Ya, ini satu permasalahan yang ditunda-tunda terlalu lama untuk diperbaiki. Ada dendam terlihat di sini. Ya, ada dendam. Sekiranya pun tidak ada dendam, tetapi tidak dengan kamu. Dia di posisi 1 sampai 15 Oktober. Tidak bersama kamu, ingin membangun kehidupannya. Gitu, ya. Sudahkah saya sampaikan energi dari kalian? Energi yang melihat video ini datang dari Sun, Moon, Rising, Venus, Scorpio, Sagittarius, Leo, Aries, Gemini, Libra, Aquarius di sana, Pisces, Scorpio, Cancer. Energi Libra di sini kencang, energi Taurus di sini kencang, dan energi api di sini kencang ya. Nah, kembali ke pembacaan ini, karena ketidaksiapan dia ya, ketidaksiapan dia bersama kamu. Gitulah. Ada banyak kemarahan yang terpendam dari dia untuk kamu. Gitu ya. Dia menganggap bahwa kamu ini tidak menjadikan diri dia menjadi dia yang seutuhnya. Gitulah. Sehingga ketidaksiapan dia untuk melangkah bersama kamu itu yang terbaca di 1 sampai 15 Oktober. Gitu ya. Dia nggak ngerti dia mau melakukan apa secara tindakan nyata ya. Secara keinginan mungkin dia oke, dia akan meninggalkan kamu. Tetapi secara tindakan nyata ya, membawa diri dia meninggalkan kamu juga dia masih belum siap. Memperbaiki hubungan bersama kamu kok dia juga belum mau. Karena energi yang demikian, maka tidak tertutup kemungkinan dia akan semakin melukai dirinya sendiri di hal ketidakpastian ini. Dan outputnya ke kamu juga akan menyakiti kamu. Karena selalu saya katakan hanya orang yang sakit yang bisa menyakiti orang lain. Gitu. Hanya orang yang tenang yang bisa memberikan kedamaian kepada orang lain. Nah, untuk kasusnya ini ketidaksiapan untuk ngebenahin diri sendiri, yang kemudian berdampak kepada ketidaksiapan memperbaiki situasi suasana yang terjadi di permukaan. Sehingga outputnya adalah menyakiti diri sendiri dan menyakiti orang lain yang terlibat di dalam persoalan ini. Ya, nah menyakiti kamu itu menjadi prioritas dia, setidaknya demikian ya. Tetapi ingat, ketika dia menyakiti kamu, sesungguhnya dia juga sedang menyakiti dirinya. Energi kamu ini sendiri lebih kepada mungkin cinta masih ada, tetapi cinta ini diblok, cinta ini dipendam. Gitu ya. Beberapa di antara kalian memungkiri cinta ini ada untuk Capricorn. Gitu lah. Dan kamu seolah-olah akan menjadi cermin. Dia lakukan sesuatu ke kamu, hal kebaikan, kamu akan balas dengan kebaikan.
Ketika kira-kiranya perspektif kamu, dia sedang menyakiti kamu, maka menyakiti dia kembali akan kamu lakukan. Bagaimana cara dia berlaku ke kamu, begitu juga lah kamu akan merespon dia. Itu yang menjadi pembacaan kamu. Beberapa di antara kalian, jika ini sudah dalam hubungan rumah tangga, memilih untuk menunggu keputusan. Menunggu keputusan dari dia, atau memang kamu sedang menunggu diri kamu sendiri siap memberikan keputusan tentang bagaimana hubungan kalian ini. Diperbaiki kok rasanya tidak mungkin. Nah, kira-kira begitu. Apalagi kalau saya lihat ada penolakan ya. Ada penolakan dari energi Capricorn sendiri ke kamu. Tadi yang saya sampaikan bahwa memperbaiki suasana hubungan ini tidak mungkin terjadi, itu karena harusnya relationship itu kan dibangun oleh dua orang. Kalau hanya satu orang namanya single gitu ya, jomblo namanya kan. Karena ini adalah urusan kita, kamu dan aku, yang kemudian diikat menjadi kata kita, maka harus ada dua orang yang bekerja sama di sana. Atau memang satu orang, tetapi satu orang ini harus punya energi yang sangat luar biasa sekali. Kepasrahan kepada Tuhan gitu ya, sehingga menghasilkan ketenangan, kesabaran, dan juga keberanian untuk melakukan sesuatu. Itu ya kalau upaya satu orang. Bahkan upaya dua orang juga demikian. Konon lagi satu orang kan gitu ya. Nah, di sini mungkin lebih banyak untuk mencari ketenangan saja dulu ya energi kalian ini. Karena salah-salah akan terjadi pertempuran yang hebat di sini gitu loh. Ya, akan terjadi argumen-argumen hebat. Sekiranya pun tidak hebat ini ya, ini tidak hebat sekali pertempuran dunia ketiganya, tapi ini dibawa lebih kepada diam. Tapi ini energi lebih banyak pertempuran sih. Ya, tidak bisa menahan diri, ini akan bisa menyakiti satu sama lain dengan kata-kata. Alih-alih memperbaiki hubungan, malah menambah-nambah kekacauan di sana. Begitu ya. Tapi kalau saya yakin sih kamu nih kayak yang bisa lah. Saya yakin kamu ini orang yang tenang ya. Mencoba untuk tenang. Memang banyak penilaian-penilaian atas diri kamu kepada dirimu sendiri dan kepada dia. Gitu. Intinya memang sesungguhnya kamu mau semua ini baik-baik saja. Sekiranya berpisah pun berpisah baik-baik saja. Gitu kan. Tapi tadi keliru-keliru, kamu akan membalas dia keburukan dengan keburukan gitu, negativitas dengan negativitas. Itu hati-hati, salah-salah di sana, karena kamu di sini lebih cenderung tidak mempergunakan hati ya. Kamu cenderung lebih mengutamakan hasil olah pikir kamu, ini salah, ini benar, dan segala macam. Jadi di sana kamu agak kaku gitu loh, kamu agak kaku ke dianya gitu ya. Kamu agak saklek, bisa-bisa jauh ke sana kalau energi ketenangan kamu itu kurang. Ini Two of Cup gitu loh. Two of Cup ini berkata tentang tidak siap untuk memakai perasaan, menyentuh dia dengan perasaan. Tidak siap. Lawong kamu aja nggak pakai perasaan gitu, bagaimana mungkin kamu menyentuh dia gitu kan. Nah, ini adalah proses kehidupan kalian, jalani baik-baik gitu kan, dengan clear ya. Kamu cukup clear, sesungguhnya kamu cukup clear di sini. Kamu cukup clear, sesungguhnya kamu tidak terburu-buru juga. Kalau saya lihat kamu di sini mencoba untuk tampil elegan sebenarnya ya. Tidak memaksakan diri kamu, dan kamu juga tidak memaksakan dia barangkali juga. Ini beberapa di antara kalian. Oke, baik, mudah-mudahan apa yang mari sampaikan bisa dipahami, dan sampai berjumpa di reading Wari yang berikutnya.